Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Januari 2025 bersama Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Bangka. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi dan selamat hari Minggu para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya sangat bersyukur boleh kembali menemani para sahabat sekalian dari Kompleks Peziarahan Bunda Maria, Taman Bintang Samudra di Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Keuskupan Pangkal Pinang, yang merupakan salah satu tempat peziarahan yang ditetapkan oleh Keuskupan di Dekanat Bangka Belitung, satu dari 7 tempat peziarahan yang dapat kita datangi di tahun jubileum ini. Para sahabat yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama-tama dari tanda-tandanya. Dengan itu, Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Kristus yang terkasih, saya percaya bacaan Injil hari ini adalah bacaan favorit dari banyak di antara kita, termasuk saya. Saya sangat terpesona dengan cerita ini, terutama karena ini adalah mujizat pertama yang Tuhan Yesus perbuat untuk memulai karyanya di tengah-tengah umat manusia. Dan mujizat ini terjadi pada pesta perkawinan. Pesta di mana sebuah keluarga baru terbentuk. Tuhan memilih untuk membuat keajaiban pertama-tama di dalam sebuah keluarga. Dari keluarga muncullah berkat-berkat yang lain. Dari keluarga yang terberkati muncullah kehidupan-kehidupan yang lain yang juga
menjadi terberkati. Keluarga menjadi asal muasal dari berkat Tuhan di tengah-tengah dunia, dan Injil hari ini meneguhkannya. Para sahabat yang terkasih, di sekeliling saya, Bunda Maria, Taman Bintang Samudra, berada di tengah-tengah air yang jernih. Dan di tangan saya ada sebotol anggur oleh-oleh dari seorang sahabat imam yang sekitar 13 tahun yang lalu berziarah ke Tanah Suci, dan beliau menganugerahi keluarga kami Kana wedding wine. Saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus merubah air seperti di tempat kolam ini, air yang jernih ini, karena itu air yang dipakai untuk membasuh pada adat Yahudi dan berubah menjadi anggur seperti yang ada di botol ini. Wine ini kami tidak buka karena ini menjadi salah satu keajaiban bagi kami sekeluarga. Luar biasa, kisah dalam Injil menjadi semakin nyata dengan adanya oleh-oleh ini. Para sahabat yang terkasih, saya memilih judul pelayan-pelayan yang bahagia karena saya membayangkan dari semua orang yang bersuka cita di dalam pesta perkawinan saat itu yang paling terkejut dan paling mengalami sukacita luar biasa adalah mereka yang mengetahui dengan jelas apa yang terjadi. Mengisi tempayan, yang satu tempayannya itu berisi 80 sampai 120 liter, itu pekerjaan yang berat. Pasti melelahkan mengisi air sampai penuh semua. Dan itu air ya, air. Tetapi setelah disuruh mencedok, tiba-tiba tidak ada air lagi. Yang ada adalah anggur. Anggur yang baik, anggur yang sangat nikmat, anggur yang mendapat pujian dari pemimpin pesta. Pastilah pelayan-pelayan itu, kalau saya bisa bayangkan, ekspresinya adalah, kok bisa? Dan itu membuat saya membayangkan tidak hanya keriuhan di tamu-tamu pesta, tetapi keriuhan ada di belakang, di dapur, di antara pelayan-pelayan. Dan mereka pasti bercerita dengan penuh kebingungan, tapi juga penuh sorak-sorai, dan mungkin juga sangat antusias menceritakan kepada orang lain, itu tadi air loh, sekarang sudah jadi anggur loh. Luar biasa, pasti tidak terbayangkan. Dan saya membayangkan Bunda Maria dari jauh hanya senyum-senyum saja dengan cantiknya, seperti yang ditampilkan dalam patung ini. Cantik sekali, dengan senyum yang sangat penuh keibuan. Bunda Maria mengerti segala kesulitan, dan Bunda Maria tahu bahwa putranya sangat baik hati, sangat berbelas kasih, dan pasti akan menolong. Para sahabat yang terkasih, sebagai umat Allah, sebagai murid-murid Kristus, sebagai hamba-hamba, kita juga adalah pelayan-pelayan di tempat kita masing-masing. Bahkan pelayan yang terkecil, anak-anak, bisa menjadi pelayan di rumah. Membantu papa mama membereskan mainan sendiri, kamar sendiri, melipat selimut pada saat bangun pagi. Itu juga sebuah pekerjaan pelayanan yang sangat berharga dan membahagiakan, juga membanggakan orang tua. Kita yang telah diutus, diberi pekerjaan, diberi karya pelayanan, juga adalah pelayan-pelayan. Permasalahannya, apakah kita adalah pelayan-pelayan yang berbahagia? Atau kita adalah pelayan-pelayan yang merasa hidup biasa saja, tidak ada gregetnya, kering, tidak ada sukacita, bosan? Atau kita semakin menyadari sebenarnya tugas pelayanan kita adalah berkat.
berkat bagi diri kita sendiri untuk bisa mengetahui dan melihat sendiri betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita dan hidup orang-orang yang kita layani. Dan apakah kita juga bisa bergembira, bersukacita pada saat kita mengetahui bahwa Tuhan bekerja melalui pelayanan-pelayanan kita. Para sahabat, semoga kita semua diberi kemampuan, diberi hati yang tekun untuk memiliki semangat menjadi murid dan menjadi hamba serta menjadi pelayan. Pelayan-pelayan yang berbahagia dan bersukacita karena kita tahu Tuhan senantiasa bekerja sejak awal sampai dengan hari ini dan hingga selama-lamanya. Mari kita menjalani tahun yang penuh syukur ini, tahun yubileum, dengan semakin menyadari betapa baiknya Tuhan dan semakin bersemangat untuk membalas kebaikan-kebaikan Tuhan itu dalam pelayanan kita setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat menikmati hari Minggu dan salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 19 Januari 2025. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.